Kisah wanita penghibur yang masuk surga. Bintang namanya Rani, usianya 35, cantik, walau keriput kecil di ujung mata mulai kelihatan matanya lelah, tapi masih bisa menggoda. Bibirnya tipis, seringkali tersenyum palsu, senjata utama buat bertahan di dunia yang keras. Dia bukan gadis yang bercita-cita jadi wanita penghibur. Mana ada anak kecil yang waktu ditanya, mau jadi apa kalau besar? Jawabnya, jadi pelacur. Tapi hidup kadang bawa orang ke tempat-tempat yang tak pernah dibayangkan. Rani dibesarkan di rumah kecil di pinggiran Bekasi. Bapaknya supir angkot, ibunya buruh cuci, buang selalu kurang. Waktu Rani kelas 2 SMP, ibunya sakit dan meninggal. Sejak itu, rumah jadi sunyi. Bapaknya sering mabuk, pulang bawa amarah. Kadang tangan bapaknya jadi ringan. Rani belajar diam, belajar pasrah. Waktu umur 17, dia kabur dari rumah. Hidup di kos kecil, kerja serabutan, tapi Jakarta nggak murah. Lama-lama dia mulai ikut teman-teman nongkrong di bar, dikenalin sama tamu-tamu kaya. Awalnya sekadar temani minum, lama-lama. Ya kamu tahu sendiri, pertama kali aku tidur sama laki-laki yang gak ku kenal, rasanya aku pengen muntah. Katanya suatu malam ke Dina, teman sekamarnya yang juga kerja di dunia yang sama. Tapi habis itu, aku beli HP baru, bantu bayar kos. Tahun demi tahun lewat, Rani pindah-pindah tempat. Kadang ikut muncikari, kadang kerja mandiri. Pernah hampir nikah sama pelanggan, tapi cowok itu akhirnya kabur bawa uangnya. Pernah juga digebukin istri orang. Luka di bibir dan dada masih kelihatan samar-samar kalau kamu lihat dekat. Di balik semua itu, Rani punya satu hal yang dia simpan rapat-rapat. Dia suka ke masjid malam-malam. Setelah semua tamu pulang, dia duduk di sudut kamar, wudhu dengan air botol mineral, lalu salat. Gak selalu 5 waktu. Tapi dia berusaha. Tuhan, kalau kau masih dengar aku capek. Begitu katanya suatu malam. Air matanya jatuh diam-diam. Aku pengen hidup kayak orang normal. Tapi aku nggak tahu caranya. Suatu hari, Rani ketemu sama seorang ustaz, namanya Ustaz Salman. Dia datang ke komplek tempat Rani tinggal, bagi-bagi nasi bungkus dan ceramah kecil. Waktu pertama kali lihat Rani, dia senyum, bukan senyum jijik, bukan juga simpati palsu. Senyum yang bikin Rani pengen nangis. Mbak, saya cuma mau bilang, Allah itu nggak pernah berhenti nunggu kita pulang. Nggak peduli sejauh apa kita pergi, kata ustaz itu sambil kasih sekotak nasi dan air mineral. Rani nggak langsung berubah. Tapi malam itu, dia salat lebih lama, tangisnya juga lebih deras. Beberapa bulan kemudian, Rani mulai jarang ambil tamu. Dia ikut pengajian kecil di Pusola. Dina ngeledekin, jangan sok suci, Ran, dosa kita udah numpuk, nggak bakal diampuni. Tapi Rani cuma senyum, mungkin iya. Tapi aku pengen mati dalam keadaan nyoba jadi baik, biar nggak malu ketemu ibu. Dina ketawa waktu itu. Tapi 2 minggu kemudian, Dina ditemukan overdosis meninggal di kamar, sendirian. Rani yang pertama kali nemuin, malam itu dia nggak bisa berhenti gemetar. Sejak itu, dia berhenti total. Jual semua bajunya yang kerja beli gamis dan jilbab. Beberapa tahun dia hidup sederhana. Jadi pembantu di rumah Ustaz Salman. Anak-anak Ustaz manggil, dia Bunda Rani. Dia masak, bersih-bersih. Kadang bantu di dapur umum buat fakir miskin. Senyumnya beda sekarang, nggak palsu. Matanya juga lebih tenang. Sampai suatu hari, Rani sakit. Kanker rahim stadium 4, sudah telat. Tapi dia nggak pernah ngeluh. Cuma bilang, aku udah banyak nyakitin tubuh ini, sekarang tubuhnya protes. Waktu terakhir dia di rumah sakit, banyak orang datang jenguk, orang-orang yang pernah dia bantu, anak-anak yatim, para ibu yang diajar masak di kampung. Ustaz Salman duduk di sampingnya, baca surat Yasin. Rani senyum, pegang tangan Ustaz. Kalau aku mati, jangan bilang ke siapa-siapa aku dulunya apa. Bilang aja aku tukang masak di rumah Ustaz. Dia meninggal tenang, di wajahnya ada senyum yang damai. Jenazahnya dimandikan dan dikafani dengan lembut. Banyak yang ikut nganter ke pemakaman.
Malam setelah pemakaman, seorang ibu tua datang ke rumah Ustaz. Bawa anak kecil. Katanya, ini cucu Rani. Dulu dia titipin ke saya, waktu masih bayi. Sekarang saya udah tua. Tolong jaga dia. Ustaz Salman terdiam. Istrinya peluk anak kecil itu. Anak itu nggak banyak bicara. Cuma bilang, Bunda Rani udah jadi. Bintang, ya tanda tanya. Mungkin benar, mungkin. Di tempat yang tak bisa kita lihat, Rani lagi duduk di taman surga, pakai baju putih, senyum sambil baca doa. Mungkin air matanya udah kering, mungkin akhirnya dia pulang, dan Tuhan gak pernah tutup pintu. Bahkan buat orang-orang yang dunia bilang sudah kotor. Karena surga bukan buat yang sempurna, tapi buat yang gak pernah berhenti pulang.